Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade In. Dan masih dalam kupas saham ya teman-teman. Kali ini dengan yang ke-11 untuk episode yang ke-11. Kita masih membahas dalam rangka emiten yang akan IPO. Kali ini dengan emiten yaitu PT Barito Renewable Energy dengan kodenya BRAND ya. Ini yang kemarin juga cukup rame nih, sewaktu BRPT-nya naik. Dan brand ini merupakan anak usaha dari BRPT ya, yang bergerak di sektor EBT. Jadi mungkin ini cukup menarik yang akan kita bahas. Dan langsung aja ya kita akan mulai. Namun sebelumnya disclaimer on teman-teman, segala data yang akan saya tampilkan di sini merupakan data dari prospektus mereka ya untuk perusahaan ini. Jadi saya akan ringkas supaya lebih jelas aja teman-teman. Nah, ini merupakan emiten yang bergerak ataupun kegiatan usaha utamanya adalah perusahaan holding ya, teman-teman. Holding untuk beberapa anak usahanya yang bergerak di bidang energi panas bumi. Jadi ini brand ini mereka membawahi beberapa anak usaha yang langsung terjun di bidang untuk menghasilkan panas bumi ataupun energi panas bumi itu sendiri. Dengan lokasi yang berlokasi di Jakarta Barat, teman-teman, untuk kantor pusatnya ya. Dan kemudian dari segi prospek usahanya kalau kita lihat dari bisnis panas bumi ini sepertinya masih cukup menarik ya. Karena kita tahu untuk potensi panas bumi di Indonesia ini masih cukup banyak. Dan juga kita tahu Indonesia merupakan cincin api ya di wilayah Pasifik. Tentu itu sebagai sumber energi panas bumi teman-teman. Jadi dari segi prospeknya masih cukup besar nih. Melihat juga pengembangan panas bumi di Indonesia masih cukup terbatas. Sementara ini masih dalam pemerintah ya, dalam Pertamina Geothermal Energy. Dan ini yang kedua, brand mungkin bisa dibilang swasta teman yang mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Jadi kalau dari segi prospek masih cukup bagus karena kita tahu dari segi permintaan energi untuk EBT ataupun energi terbarukan ini masih cukup besar dan panas bumi merupakan salah satu emiten yang memiliki emisi karbon yang cukup rendah. Namun juga ada resiko ya untuk terkait usahanya yang dimana resiko utamanya adalah terbantu pada ketidakpastian geologis teman-teman yang dapat memberikan dampak material serta merugikan profitabilitas perseroan. Ini kalau saya lihat-lihat lebih kepada umur ya teman-teman ya. Umur sumur panas buminya itu yang kita nggak bisa duga ya. Tentunya untuk sumur panas buminya mereka mempunyai umur dan ketika nanti udah rusak mereka nggak bisa gunakan lagi dan harus mencari tempat yang lain dan itu tentu dapat merugikan dan juga mengganggu ya dari segi kinerja perseroan ke depan. Nah untuk penawaran sahamnya ini dengan kodenya BRAND secara bursa masuk dalam sektor infrastruktur teman. Dengan jumlah saham yang ditawarkan adalah 4 miliar 15 juta lembar saham. Dengan persentase hanya 3% teman-teman ya, jadi cukup kecil untuk kepemilikan publiknya. Dengan harga penawaran yang saat ini telah memasuki offering, itu harga mentok kanan teman di 780. Ini merupakan harga ibaratnya mentok kanan ya dari masa book building mereka. Lalu dengan harga tersebut, maka total emisi ataupun dana yang akan didapatkan adalah sebesar 3,1 triliun, teman-teman. Jadi cukup besar untuk IPO ini, walaupun hanya berjumlah 3% ya dari share yang dilempar kepada publik. Lalu untuk jadwalnya, masa offeringnya dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober, which is besok ya, udah habis nih untuk masa penawaran umumnya. Jadi untuk kalian yang berminat mungkin harus segera membeli teman-teman di website
IPO ini. Kemudian untuk tanggal listingnya itu di tanggal 9 Oktober di hari Senin depan. Lalu untuk underwriter-nya ada 2 dengan BNI Sekuritas dan juga OCBC Sekuritas Indonesia. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya, di sini saya ringkasin aja buat kalian semua ya. Di mana seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum akan digunakan seluruhnya untuk penyetoran modal kepada STAR melalui mekanisme adalah penerbitan saham baru ya teman-teman ya dari STAR ini. Jadi brand ini memiliki anak usaha yaitu STAR yang langsung terjun untuk mungkin pengolahan dari panas bumi itu sendiri. Jadi seluruh dananya akan digunakan untuk penyetoran modal kepada STAR ya yang merupakan anak usaha dari brand ini. Dan oleh STAR ini akan digunakan yang pertama untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public atau Bangkok Bank ya sekitar 127 juta US dollar. Jadi ini tujuannya yang pertama untuk membayar hutang kepada Bangkok Bank ya teman-teman dari STAR ini. Kemudian yang kedua untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada STAR Energy Oil and Gas Pte atau SEOG ya atau ininya nih apa namanya singkatan ya. Jadi yang kedua juga sama memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada PT STAR Energy Oil and Gas teman. Jadi kalau kita lihat ini tujuan penggunaannya kalau bisa dibilang untuk tujuan pembayaran utang ya kepada anak usahanya yang dimana STAR ini berfungsi sebagai anak usaha dari brand yang mempunyai hutang kepada beberapa pihak tentunya. Jadi bisa dibilang tujuannya untuk pembayaran hutang dari emiten IPO ini. Dan kemudian untuk struktur permodalannya ini nanti setelah selesai IPO maka akan muncul masyarakat publik teman-teman ya. Di sini dengan persentase 3%. Ini cukup kecil sebenarnya dari segi pengendalinya yaitu BRPT ya yang merupakan induk usahanya yang memegang 64,67% nanti setelah IPO teman-teman. Dan juga beberapa pihak lain di sini dengan persentase yang bisa kalian lihat langsung ya di video ini. Kemudian kita akan lihat sekilas untuk struktur kepemilikan ya ini dari segi grupnya. Kalau kita pantau nih untuk PT Barito Renewable Energy ini mempunyai anak usaha yaitu tadi yang saya sebutkan PT STAR ya. STAR ini merupakan anak usaha dari brand ini yang akan listing. Namun brand ini merupakan anak usaha juga dari BRPT atau PT Barito Pacific teman-teman di sini yang merupakan kepunyaan dari Bapak Prayogo Pangestu. Ini merupakan individu yang ibaratnya menjadi sosok ya dari brand ini ataupun BRPT. Sedangkan untuk Prayogo Pangestu ini dia juga mempunyai beberapa emiten yang listing di bursa. Misalkan aja PT Petrindo Jaya Kreasi. Ini kalau kalian tahu cuan ya. Kode emiten cuan ini merupakan emiten juga dari kepunyaan Bapak Prayogo Pangestu. Kemudian juga ada PT Chandra Astri Petrochemical atau kodenya TPIA. Ini juga merupakan kepunyaan dari Bapak Prayogo Pangestu, teman. Jadi bisa dibilang ini yang akan listing brand merupakan sister company dari Cuan dan juga TPIA, teman. Jadi intinya sosok ataupun individu yang nanti memiliki kepemilikan langsung adalah Bapak Prayogo Pangestu ya sebagai individu yang memegang kendali ini, teman ya. Bisa dibilang begitu. Oke, next. Untuk laporan keuangan, kita akan coba lihat untuk posisi asetnya di sini per kuartal 1 2023 untuk jumlah asetnya
ini tercatat sebesar dalam ribuan USD, berarti 3 miliar dan 3,4 miliar US dollar untuk posisi asetnya. Sedangkan untuk utangnya ini mencapai hampir 3 miliar US dollar. Dengan komposisi tersebut, maka untuk ekuitasnya ini 474 juta US dollar, teman-teman. Jadi untuk posisi utangnya cukup besar ya kalau saya lihat di sini dari emiten satu ini. Dan kemudian untuk posisi laporan laba ruginya, kita akan mulai dengan pendapatannya dulu, yang dimana pendapatannya untuk sampai dengan kuartal 1 kemarin itu tercatat 147 juta US dollar, teman, di sini meningkat sebenarnya dibanding yang periode yang sama tahun sebelumnya. Ada peningkatan ya dari segi pendapatannya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk labanya, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini tercatat 29 juta US dollar, lebih besar dibanding yang tahun sebelumnya yang berkisar di 22 juta US dollar, teman. Dan juga di sini untuk kepentingan non pengendali juga cukup besar ya, 10 juta US dollar. Ini yang saya bilang kepada ibaratnya sosok kepada Bapak itu ya, Prayogo Pangestu, yang merupakan kepentingan non pengendali, teman, di sini. Jadi bisa dibilang untuk dari segi laporannya ini masih cukup positif, dengan laba yang juga masih cukup bagus ya. Ini ada peningkatan malah dari segi labanya untuk emiten satu ini. Jadi dari segi laporan harusnya nggak ada masalah dan terbilang masih cukup positif. Kemudian untuk kebijakan dividen, yang dimana para pemegang saham baru yang berasal dari IPO ini juga akan memperoleh hak-hak yang sama, termasuk dengan pemegang saham lama perseroan, termasuk dengan dividen tentunya, yang dimana mulai tahun buku untuk 31 Desember 2023, manajemen perseroan berencana untuk membagikan dividen ya sampai dengan 60% dari versi mereka. Jadi untuk dividennya cukup besar, karena memang untuk beberapa emiten energi ya khususnya, ini untuk kalau misalkan mereka membagikan dividen itu cukup besar. Jadi bisa cukup menarik nih, bisa dipantau untuk kalian yang memang tertarik sebagai dividen hunter dari perusahaan energi. Jadi 60% cukup besar ya untuk kebijakan dividen mereka. Lalu untuk underwriter-nya, tadi yang seperti saya jelaskan di awal ada dua, dengan BNI Sekuritas yang memegang porsi yang cukup besar. Ini dengan porsi 95,22% untuk porsinya. Sedangkan sisanya dengan PT OCBC Sekuritas Indonesia yang memegang porsi 4,78%. Jadi lebih banyak porsinya di PT BNI Sekuritas Indonesia, teman. Nah, sebagai perbandingan di sini saya menggunakan data valuasi dari prospektus mereka ya yang mereka tampilkan. Di sini untuk valuasinya, kalau kita bandingkan dengan beberapa perusahaan luar ya, di sini dengan sumbernya dari Bloomberg per 31 Maret 2023. Mungkin kita akan langsung cek aja dengan komparasinya dengan yang Indonesia ya teman ya, yang jadi head to head. Yang kita tahu sekarang ini ada PGEO dengan Pertamina Geothermal Energy yang juga bergerak di bidang yang sama. Untuk PGEO PR-nya per 31 Maret itu di 22 kali ya teman ya. Sedangkan untuk brand ini cukup sangat besar, yaitu di 55 kali untuk PR-nya. Jadi bisa dibilang untuk ukuran perusahaan di bidang ini yang serupa, PR dari brand ini cukup besar. Lalu untuk PBV juga untuk PGEO masih terbilang normal 2,2 kali. Sedangkan untuk
brand ini yang akan listing itu PBV-nya mencapai 14 kali teman-teman, jadi cukup sangat besar ya. Bisa dibilang dari segi valuasi ini mahal teman-teman, dibanding dengan head to head-nya yaitu PGEO ya, yang memiliki bidang yang serupa. Oke, jadi kesimpulannya apa? Berdasarkan kesimpulan saya pribadi, ada 3 teman. Ini brand ini merupakan emiten yang bergerak di sektor EBT, which is memiliki emisi karbon yang rendah ya tentunya. Namun dengan potensi yang masih lumayan besar, masih cukup besar harusnya, dengan potensi panas bumi yang dikembangkan masih cukup sangat besar. Jadi bisa cukup menarik dari segi potensinya. Dan juga yang kedua, tujuannya untuk membayar hutang, teman-teman. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan ya, tujuan mereka untuk penyetoran modal kepada Star yang merupakan anak usahanya, dengan tujuan Star itu untuk membayar hutang kepada beberapa pihak. Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuannya untuk membayar hutang. Lalu dengan valuasi tadi saya bandingkan ya, terbilang untuk brand ini masih cukup mahal dari segi valuasinya, dari segi harganya, dibanding dengan kompetitornya yaitu PT Geothermal Energy, teman-teman. Jadi dengan ketiga kesimpulan tersebut, untuk rating dari brand ini adalah 6/10 teman-teman untuk emiten satu ini. Tapi ini berdasarkan opini pribadi saya, teman-teman ya. Jadi sepenuhnya kalian juga perlu untuk lakukan kembali analisa ulang. Oke? Jadi sekali lagi disclaimer on, segala data yang saya tampilkan ini berdasarkan dari prospektus perusahaan ini ya tentunya. Dan juga kalian yang memang tertarik untuk IPO ini, secara panjang saya rasa ya sosok teman ya, jadi setengah-setengah 50-50 untuk secara jangka panjang. Namun secara pendek mungkin saya bisa bilang ini emiten cukup bagus untuk kita bisa pertimbangkan ya sebenarnya untuk IPO secara pendek, karena melihat tren EBT yang masih cukup hype belakangan ini, jadi mungkin emiten satu ini bisa terbawa dengan emiten dari hype tersebut. Jadi mungkin aja dalam waktu dekat ataupun dalam jangka pendek ini nanti setelah listing bisa kembali untuk diangkat dulu teman-teman. Tapi untuk panjangnya saya sih masih 50-50 ya, karena melihat bagaimana potensi dari kinerja mereka nanti ke depannya. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kali ini ya di episode kupasan yang ke-11. Dan kembali nanti kita akan update lagi untuk kupas saham yang selanjutnya. Jadi pastikan kalian udah subscribe, like dan komen, serta share juga kepada teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam trade in.